Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Safitri. Saya dari kelas 1C Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAI Al-Qadiri Jember. Baik, di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Aswaja yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama langsung saja kita bacakan soal yang pertama, yaitu semua aliran ketika ditanya selalu mengatakan bahwa ia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Anda, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang bagaimana? Dan apakah bisa dibenarkan jika seorang mengaku bahwa ia adalah Ahlussunnah wal Jamaah, namun ia membenci para sahabat Nabi, terkhusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali? Sebutkan dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang Anda ketahui. Jadi pada pertanyaan yang pertama ini terdapat 3 poin pertanyaan. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, jika seseorang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah namun dia membenci para sahabat Nabi, apakah bisa dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Untuk yang ketiga yaitu menyebutkan dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, langsung saja saya akan menjawabnya. Untuk yang pertama, menurut saya Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi, baik dari perkataan, perbuatan maupun perilaku atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Untuk poin yang kedua yaitu seseorang itu tidak bisa dikatakan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ketika ia membenci sahabat Nabi. Karena apa? Karena pada dasar akidah Islam, karena pada dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah terdapat yaitu menghormati dan memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Adapun dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang saya ketahui, yang pertama yaitu 6 rukun Islam, yang kedua menegakkan sholat, zakat, puasa, dan haji, yang ketiga berpegang teguh pada sunnah Nabi sebagai sumber pedoman hidup, menghormati dan memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan menolak ajaran bid'ah atau yang sesat. Untuk catatan dari saya, pendapat ini merupakan interpretasi umum akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mungkin berbeda pendapat atau pandangan yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, di Indonesia banyak sekali aliran-aliran yang berkembang. Di antaranya adalah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Jamaah Islamiyah, Ahmadiyah, Jamaah Ansarut Tauhid. Dari semua aliran yang disebutkan, apakah aliran tersebut sesat atau tidak? Mohon dijelaskan masing-masing, baik kebenaran maupun kesesatannya jika ada. Juga jelaskan masing-masing latar belakang kemunculannya. Baik, langsung akan saya jawab. Aliran-aliran yang disebutkan sebagian besar dapat diklasifikasikan sebagai aliran Islam non-Sunni, dan beberapa di antaranya dapat dikatakan sesat oleh sebagian komunitas muslim, sementara yang lain dapat diakui sebagai aliran yang tidak sesat atau sah. Jadi yang saya sebutkan tadi, beberapa ada yang sesat dan beberapa ada yang tidak sesat atau sah. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Syiah. Syiah ini adalah golongan secara umum bukan merupakan aliran yang sesat, hanya berbeda dengan kita. Di antara kesesatannya adalah rukun iman dan rukun Islam Syiah berbeda dari nas-nas Al-Quran dan hadis mutawir yang sahih.
karena menambahkan rukun keimanan Ali bin Abi Thalib sebagai rukun iman dan Islam. Adapun latar belakang munculnya Syiah yaitu dipicu oleh perbedaan pandangan di kalangan para sahabat dengan keluarga Nabi terkait pengganti Nabi Muhammad setelah meninggal dunia. Untuk yang selanjutnya yaitu Khawarij. Khawarij adalah golongan yang kafir atau munafik, apalagi sesat. Hanya saja golongan ini adalah Islam yang memiliki ideologi yang menyimpang. Adapun latar belakang munculnya Khawarij yaitu karena ketidaksetujuan dan sebagai wujud protes kepada Ali yang telah menerima tahkim, yang pada akhirnya aliran ini keluar dari kelompok Ali. Baik, untuk selanjutnya yaitu Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini banyak disebut sebagai aliran sesat karena ajaran-ajaran yang telah melenceng dan bertentangan semakin jauh dari kebenaran. Dan golongan ini menyesatkan dan meresahkan masyarakat pada zaman itu dari ajaran agama Islam. Adapun latar belakang munculnya Mu'tazilah yaitu muncul secara era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Untuk selanjutnya yaitu Wahabi. Wahabi adalah golongan ini disebut sebagai aliran yang sesat karena suka mentasjimkan atau membentukkan, mentasbihkan, menyamakan Allah, mensyirikkan, mentafkirkan, dan membid'ahkan kearifan budaya lokal dan keagamaan Aceh dan Indonesia pada umumnya. Golongan ini termasuk golongan yang sesat dan menyesatkan dan haram penyebarannya di Aceh maupun di Indonesia. Adapun latar belakang munculnya Wahabi, Wahabi ini muncul karena melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya gerakan ini tersebar dengan peperangan dan pertumpahan darah. Untuk selanjutnya yaitu Ikhwanul Muslimin. Dewan Cendekiawan senior Saudi menyatakan dalam pernyataannya bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi teroris yang tidak mencerminkan cara hidup Islam. Dewan tersebut juga menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok sesat yang menyerupakan pemberontakan terhadap penguasa. Adapun latar belakang munculnya Ikhwanul Muslimin yaitu dipelopori oleh Hasan al-Banna dan dari tokoh lain seperti Hafidz Abdul Hamid, Ahmad al-Misri, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Is, dan Zaki al-Maghribi. Untuk selanjutnya yaitu Hizbut Tahrir. Aliran ini tidak sesat, hanya saja dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat dan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu Hizbut Tahrir yang didirikan di Lebanon oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1972. Untuk yang selanjutnya yaitu Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah aliran gerakan dakwah yang didirikan oleh seorang ulama India bernama Maulana Muhammad Ilyas pada tahun 1920. Gerakan ini bertujuan untuk mengislamkan orang yang Islam yang kurang komitmen terhadap ajaran agamanya. Adapun latar belakang munculnya Jamaah Tabligh yaitu didirikan di Hindia oleh Syekh Muhammad Ilyas pada tahun 1303 sampai 1363 Hijriah dan anaknya yaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Untuk yang selanjutnya yaitu Jamaah Islamiyah. Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai organisasi teroris. Sementara di Indonesia organisasi ini telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Adapun latar belakang munculnya Jamaah Islamiyah didirikan oleh beberapa aktivis NII seperti Ustadz Abdul Halim, yaitu
dikenal dengan Ustadz Abdullah Sungkar yang juga pendiri pesantren Al-Mu'min di Surakarta. Untuk selanjutnya yaitu Ahmadiyah Qadiniyah. Ahmadiyah dinyatakan sebagai aliran sesat karena menyebut Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir dalam 12 ajarannya. Ahmadiyah berkeyakinan Mirza Ghulam Ahmad adalah guru dan pemimpin yang bertugas memperkuat dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Adapun latar belakang munculnya Ahmadiyah Qadaniyah yaitu sebuah kelompok yang sangat fanatik kepada Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad lahir di Qadiniyah, India pada tahun 1281 Hijriah. Arti Ghulam Ahmad adalah Ahmad atau hamba Muhammad. Untuk yang selanjutnya yaitu Jamaah Ansarut Tauhid. Aliran ini merupakan kelompok militan terorisme di Indonesia yang terlibat dalam sejumlah aksi pengeboman. Salah satu anggota bom gereja katedral di Makassar pada 2021 lalu. Kelompok ini berafiliasi dengan ISIS dan telah diakui sebagai organisasi terorisme oleh Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Adapun latar belakang munculnya Jamaah Ansarut Tauhid, organisasi bernama Jamaah Ansarut Tauhid dibentuk oleh Ba'asyir dengan beberapa pusat di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 27 Juli 2008. Kemudian dideklarasikan pada tanggal 17 September 2008 di Asrama Haji Bekasi. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 3, bagaimana menurut Anda jika ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama Islam, berdakwah dengan kekerasan, ucapan yang kasar, menghina dan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah? Apakah organisasi itu boleh diikuti? Dan apakah itu yang dinamakan moderasi Islam? Dan apakah dengan cara tersebut akan banyak orang dari luar Islam tertarik untuk masuk Islam? Dan apakah Nabi Muhammad dulu mengajari kita berdakwah dengan cara seperti itu? Baik, langsung saja saya jawab untuk pertanyaan nomor 3. Menurut saya, sebuah organisasi yang mengatasnamakan agama Islam dan berdakwah dengan kekerasan, ucapan kasar, menghina dan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah tidak boleh diikuti. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi dalam Islam dan tidak mewakili ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Berdakwah dengan kekerasan dan ucapan kasar justru dapat menjauhkan orang-orang dari Islam. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajarkan berdakwah dengan cara seperti itu, tapi justru mengajarkan kebaikan dan toleransi terhadap orang lain, terlepas dari agama dan keyakinan mereka. Untuk pertanyaan yang keempat, di Indonesia ada organisasi sosial kemasyarakatan yang bernama Nahdlatul Ulama. Apa saja yang Anda ketahui terkait Nahdlatul Ulama? Siapa pendiri organisasi ini? Apa tujuan diadakan organisasi tersebut? Apa latar belakang berdirinya dan apakah kita layak untuk mengikutinya? Dan apakah Anda sudah mengikuti organisasi ini atau belum? Baik, langsung saya jawab. Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926. Pendirinya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Tujuan dari pembentukan Nahdlatul Ulama adalah untuk memperjuangkan kebajikan dan martabat umat Islam, serta memperkuat pemahaman Islam yang benar dan menolak praktek-praktek keliru dalam masyarakat. Adapun latar belakang berdirinya adalah upaya memperkuat pemahaman Islam yang sejati dan memperjuangkan hak-hak umat Islam pada masa penjajahan Belanda. Menurut saya, semua orang berhak dan layak untuk mengikuti Nahdlatul Ulama jika mereka ingin memperjuangkan kebajikan dan martabat umat Islam dan memperkuat pemahaman Islam yang benar.
Namun, keikutsertaan harus didasari oleh niat yang tulus dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Menurut saya, jika ditanya apakah saya mengikuti organisasi tersebut, saya tidak mengikutinya dan tidak mengikuti organisasi apapun. Tetapi saya mempelajari dan memahami tentang berbagai topik, termasuk organisasi seperti NU, yaitu Nahdlatul Ulama. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan terakhir. Hingga kini selalu saja ada perdebatan terkait bid'ah. Bagaimana pandangan Anda terkait bid'ah? Apakah semua yang Nabi Muhammad tidak lakukan bisa dikatakan bid'ah? Dan apakah semua bid'ah itu masuk neraka? Juga terkait tradisi-tradisi Islam yang dianggap telah melenceng dari kebenaran. Salah satu contohnya, mitoni atau tingkepan, tahlilan, selamatan 7, 40, 100, 1000 hari kematian, jamuan makan kepada para pentakziah, zikir bersama, yasinan, maulid nabi, manakib dan haul, tradisi bulan syuro, Sa'ban, ruahan, nyadran, ikhtigosah dan tawassul, ziarah kubur. Apakah semua yang disebutkan tadi bid'ah dan sesat yang mengakibatkan masuk neraka? Jelaskan dan kuatkan dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis satu persatu. Juga yang tidak kalah ramainya adalah terkait doa kunut. Ada yang pakai dan ada yang tidak. Menurut Anda, mana yang benar? Juga terkait salat tarawih. Yang ada yang 20 rakaat dan ada juga yang 8 rakaat. Bagaimana Anda memandang hal tersebut? Kuatkan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, langsung saya jawab. Pendapat saya tentang bid'ah. Setiap tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang diterima dan diteruskan oleh generasi setelah Nabi Muhammad dapat dikatakan sebagai bid'ah. Namun, jika tindakan tersebut tidak membawa dampak negatif pada ajaran Islam, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bid'ah. Karena bid'ah menurut Imam Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik-baik, dan bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela atau yang jelek. Jadi dapat dikatakan bid'ah masuk neraka apabila melakukan tindakan bid'ah mazmumah atau bid'ah yang tercela. Beberapa tradisi yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut seperti mitoni, tahlil, selamatan, jamuan makan, zikir bersama, yasinan, maulid nabi, manakiban, dan haj tidak dapat dikatakan sebagai bid'ah atau sesat. Karena tradisi ini memiliki basis dan sejarah yang kuat dalam masyarakat muslim. Namun penting untuk diingat bahwa interpretasi dan pelaksanaan tradisi ini harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak membawa pengaruh negatif pada ajaran Islam. Baik, untuk yang pertama yaitu mitoni. Mitoni yaitu menyelenggarakan selamatan untuk kandungan usia 7 bulan pada kehamilan. Kegiatan yang mana mendoakan anaknya, hal ini diperkuat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Untuk yang kedua yaitu tahlil atau tahlilan. Imam Al-Syaukani mengatakan bahwa setiap perkumpulan yang di dalamnya dilaksanakan kebaikan, misalnya membaca Al-Quran, zikir, dan doa, itu adalah perbuatan yang dibenarkan meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi, diantaranya yaitu hadis riwayat Muslim 4848. Untuk selanjutnya yaitu hukum selamatan kematian. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang mana tuan rumah meminta para saudara dan tetangganya untuk mendoakan dan membaca ayat Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Selain itu, tuan rumah bersedekah.
Hal ini diperkuat oleh Imam As-Suyuti Al-Hawi li Al-Watawi dalam kitabnya. Untuk selanjutnya yaitu jamuan makan kepada para pentakziah. Memberi makan kepada pentakziah boleh, yang mana terdapat hadis sebagai berikut. Yang mana terdapat pada hadis riwayat Bukhari 11. Untuk selanjutnya yaitu zikir bersama. Imam Nawawi menegaskan zikir berjamaah dengan bersuara tidak dilarang, bahkan disunnahkan menurut mazhab Syafi'i, bahkan lebih utama. Untuk selanjutnya yaitu yasinan. Yasinan ini bermaksud untuk mengirim pahala kepada orang-orang yang telah meninggal untuk meringankan penderitaannya. Hadis diperkuat diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Untuk selanjutnya yaitu Maulid Nabi. Maulid Nabi yakni bermaksud untuk mengagungkan Nabi agar mendapatkan syafaatnya. Dalil diperkuat yaitu oleh diperkuat pada Quran Surah Yunus ayat 58. Untuk selanjutnya yaitu manakib dan haul. Hamzah bin Abi Thalib berkata yang ditulis Sayyid Ja'far al-Banzai. Dia berkata Rasulullah mengunjungi makam syuhada Uhud pada setiap awal tahun. Untuk selanjutnya yaitu tradisi bulan Suro. Dari Abu Sa'id Al-Hudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan keluarganya dalam hal belanja dan makanan pada hari Asyura, maka Allah akan menjadikannya kaya selama 1 tahun tersebut. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab mengenai pertanyaan ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.